Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Beri perlindungan terhadap 3 saksi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ikut menyelidiki kasus pembunuhan ASN Iwan Budi lantaran pelaku tak kunjung terungkap. Seorang anak nekat melompat dan memboncengi motor pencopet sehingga pelaku terjatuh dan akhirnya menjadi sasaran aksi massa. Inovasi payung batik, cara warga Klaten melestarikan dan mengembangkan batik. Kita awali informasi pertama, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mulai ikut turun menyelidiki kasus pembunuhan tragis ASN Iwan Budi yang pelakunya tak kunjung terungkap. LPSK berkepentingan melindungi keselamatan 3 saksi yang sudah mengajukan permintaan perlindungan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK ikut menginvestigasi kematian tragis ASN Paulus Iwan Budi Prastio. Pimpinan LPSK mendatangi lokasi penemuan jasad korban di kawasan Pantai Marina Semarang. Jajaran Polrestabes Semarang ikut mendampingi. Selain menyelidiki lokasi, LPSK telah memeriksa 7 saksi dan juga mengunjungi keluarga almarhum. Semua ini dilakukan LPSK untuk mengumpulkan data seputar kematian korban. LPSK berkepentingan mengungkap kasus ini karena 3 saksi telah secara resmi mengajukan permohonan perlindungan. 3 saksi rentan dalam posisi bahaya karena pelaku hingga kini tak kunjung terungkap. Masih mencari tahu, termasuk penyidik masih mencari tahu. Jadi kita belum tahu siapa pelakunya, ya. Tetapi tentu wajar kekhawatiran para saksi ini karena mereka punya keterangan yang bisa memberikan membuat lebih terang peristiwa ini. Tentu keterangan ini apabila kemudian ditindaklanjuti oleh pihak penyidik bisa mengungkap perkara ini, tentu yang jadi pihak yang kemudian akan berhadapan dengan hukum dan para pelaku ini. Jadi para pelakunya ya asumsi, dugaan, potensi, kekhawatiran dari para saksi terhadap para pelaku ini menurut kami ya wajar. Kita sudah melakukan beberapa pertemuan dengan pihak-pihak terkait untuk mendalami keterangan informasi dari perkara ini. Tentu itu jadi bahan penilaian kami untuk memutuskan apakah menerima atau menolak permohonan yang diajukan oleh para saksi tersebut. Itu aja ya. Keluarga korban atau pihak keluarga korban? Di luar keluarga korban. Oke, cukup. Polisi menyambut baik keterlibatan LPSK. Kapolrestabes Semarang mengatakan telah memberikan seluruh data penyelidikan kepada LPSK. Jadi kita menyampaikan progres penanganan perkara yang kita tangani, mulai dari laporan awal, hilangnya korban, kemudian olah TKP, kemudian penanganan barang bukti, baik itu barang bukti digital dan seterusnya. Kemudian juga keterangan para saksi yang sudah kita mintai informasi sejauh ini. Seputar itu saja. Jasad ASN Iwan Budi ditemukan dalam kondisi tewas terbakar bersama motornya di kawasan Pantai Marina Semarang 8 September lalu. Kondisi jasad tidak utuh karena sebagian potongan tubuh hilang, termasuk bagian kepala yang hingga kini belum ditemukan. Korban dipastikan tewas karena dibunuh. Korban dinyatakan hilang sejak 24 Agustus lalu saat berangkat kerja. Korban hilang hanya sehari sebelum diperiksa Polda Jawa Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengalihan aset dari PT KAL ke Pemkot Semarang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. 24 hari pasca jasad ASN Iwan Budi ditemukan terbakar, polisi tak kunjung mengungkap pelaku dan motif. Polisi berjanji terus mendalami dugaan pembunuhan korban dengan kasus korupsi aset, meski peran korban dalam kasus ini tidak sentral. Polisi memastikan dugaan motif korban Iwan Budi dibunuh karena perkara kasus korupsi pengalihan aset dari PT Karya Deka Alam Lestari kepada Pemkot
Semarang akan terus ditindaklanjuti. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah mengatakan kasus atas aduan masyarakat ini sebenarnya baru pada tahap klarifikasi dari pihak Bapenda Kota Semarang, termasuk pemanggilan korban Iwan Budi sebagai saksi. Selain itu, pengumpulan bukti masih dilakukan. Meski peran korban tidak sentral, namun polisi akan mendalami dugaan motif tersebut. Tidak akan terpengaruh terkait dengan status apakah si ASN ini meninggal atau tidak, ada pengaruhnya. Masih berjalan terus. Artinya masih banyak akan pihak lain atau saksi lain juga. Masih itu. Dan memang perannya korban ini bukan Tidak sentral. Pemerintah Kota Semarang mengkonfirmasi pengalihan aset tahun 2010 itu tidak memiliki masalah sesuai audit BPK. Dari data Pak Iwan saya cross check-kan dengan akuntansi, angkanya Pak Iwan ternyata cocok. Jadi tahun 2010 itu tidak ada pembayaran untuk pensertifikatan Bapak. Jadi memang anggarannya 3,5 M, tapi tidak ada anggaran untuk pembayaran pensertifikatan. Berarti kan tidak ada kerugian apa-apa di sini, temuan BPK juga tidak ada kan? Setahu saya juga nggak ada, temuan BPK juga nggak, kayaknya juga nggak ada. Kematian ASN Iwan Budi yang masih misterius tentu menyesakan bagi istri dan anak-anaknya. Istri almarhum tetap menanti janji Kapolrestabes Semarang untuk mengungkap pelaku dan motif. Pak Irwan dan yang ada di dalamnya untuk dapat segera seperti janji kita, seperti janji sama kita untuk membekuk pelakunya yang sebenarnya itu siapa. Harapan kami begitu. Dan kiranya kita sudah menyerahkan sama Tuhan, kiranya tangan Tuhan bekerja melalui Pak Irwan dan yang ada di dalam jajarannya. Polisi sejauh ini telah memeriksa sejumlah saksi, menganalisa CCTV yang merekam perjalanan terakhir korban ke tempat kerja. Namun identitas pelaku dan motif masih jauh dari kata terang. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang anak di Grobogan nekat melompat ke motor pejamret untuk merebut kembali ponsel sehingga pelaku terjatuh. Pelaku kemudian menjadi bulan-bulanan warga hingga nyaris tewas. Penjamret bernama Yusuf asal desa Mayahan, Tawang Harjo, Grobogan, babak belur usai dihakimi warga. Dari video amatir terlihat nyawa Yusuf selamat setelah polisi datang mengevakuasinya. Yusuf menjadi sasaran kemarahan warga karena merampas ponsel anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan di desa Putatsari. Modus pelaku seperti penjamret lainnya, berpura-pura mendekat lalu menanyakan alamat. Saat anak-anak lengah, pelaku merampas ponsel anak-anak lalu kabur. Namun Yusuf tidak menyangka korban nekat meloncat ke motornya lalu ikut berboncengan. Karena sempat terjadi tarik-menarik ponsel, pelaku dan korban akhirnya terjatuh dari motor. Masa yang melihat kejadian ini naik pitam, sehingga menghajar pelaku secara beramai-ramai. Lagi naik sepeda motor, ada anak-anak itu yang pada main HP, ketika spontan berpikir untuk menguasai HP-nya. Tetap lari kira-kira jarak 200 meter, terjatuh dengan posisi tersangka ataupun tersangka saudara Yusuf itu dengan saudara Agus bergumul di atas kendaraan dan cepat jatuh. Akhirnya oleh si masyarakat sekitar dan waktu itu korban teriak-teriak, akhirnya diamankan oleh masyarakat dan polisi langsung mengevakuasi Yusuf ke kantor polisi untuk mencegah aksi massa susulan. Yusuf terancam penjara 9 tahun karena melanggar pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan. Arif Nurdin melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pencuri uang dalam kotak amal musola juga ditangkap dan digebuk warga di Desa Temberojo, Kabupaten Blora. Beruntung polisi segera tiba sehingga pelaku selamat dari amuk massa. Nasib pencuri ini cukup beruntung. Ia langsung dievakuasi ke kantor desa Tamirejo, Blora. Sebelumnya pelaku dihajar massa karena kedapatan mencuri kotak amal musola. Bahkan sejumlah warga masih menghajar pelaku saat hendak dibawa dari kantor desa ke kantor polisi.
dihakimi warga karena ketahuan mencuri kotak amal. Salah satu warga curiga dengan gerak-gerik pelaku sehingga kemudian mengecek kotak amal musola dan didapati dalam kondisi terbuka. Spontan warga meneriakinya maling sehingga mengundang warga lainnya. Nggak tahu apa, tapi langsung masuk itu musola. Jadi saya itu curiga. Terus ambil apa itu? Saya terambil sapu, nyapu udah gambar langsung keluar. Orangnya sempat bawa kotak amalnya? Beda, ya di dalam dipakai langsung dimasuk ke taksi. Oh, berarti sudah sempat dibuka, Bu ya? Sudah diambil uangnya. Oh, berapa Bu uangnya, Bu? Nggak tahu, uang di kotak sini kok nggak dihitung ya. Tapi banyak, ada? Ya banyak, main kebek ini, kebek mah dibuka, mah ada. Selain membawa pelaku, polisi juga menyita sepeda motor pelaku dan uang dari kotak amal sebagai barang bukti. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Blora. Polisi membongkar makam seorang pria yang menjadi korban aksi massa di Kota Pekalongan. Pembongkaran atas permintaan pihak keluarga lantaran curiga ada kejanggalan pada kematian korban. Polres Pekalongan Kota bersama tim DVI Bid Dokes Polda Jawa Tengah membongkar makam Eko Miftakul Huda di Komplek Pemakaman Sapuro, Kota Pekalongan. Tim Dokes langsung melakukan autopsi jasad disaksikan pihak keluarga. Hasilnya banyak luka bekas hantaman benda tumpul maupun tajam yang diduga menjadi penyebab korban tewas. Diperiksa semua masih utuh dari tulang kepala sampai tulang kaki dan ternyata ada tanda yang sangat mematikan, terdapat trauma tumpul di bagian kepala atas sampai bawah dan masih tergambar jelas dari bekas sisa-sisa perdarahan sampai retakan bawah tulang tengkorak. Dan itu pasti mematikan karena patah yang tulang bagian bawah tengkorak. Pembongkaran makam atas permintaan pihak keluarga lantaran curiga korban meninggal karena dianiaya. Pada November tahun 2021 lalu, warga Kelurahan Pasir, Keraton Kramat ini tewas akibat aksi massa karena kepergok mencuri rokok. Namun polisi kesulitan mengusut dugaan penganiayaan lantaran warga memilih tutup mulut. Namun demikian, pasca autopsi jenazah, polisi akan memanggil saksi dan warga yang mengetahui peristiwa tersebut. Dengan pembuktian seperti ini berarti sudah jelas tersangka ini meninggal karena akibat penganiayaan, jadi akibat dari benda tumpul yang kena di kepalanya waktu itu. Ini sudah meriksa beberapa saksi? Jadi kita sudah meriksa 15 saksi. Jadi habis ini nanti kita panggil saksi-saksi lagi karena kelihatannya warga ini pada aksi tutup mulut. Jadi kita periksa pada saat kejadian juga sampai sekarang mereka alasnya tidak tahu dan alhamdulillah ada bukti video yang mengarah ke beberapa warga. Pada 14 November 2021 lalu, Eko menjadi korban aksi main hakim sendiri warga usai dituduh mencuri 1 slop rokok di sebuah warung di Desa Ngalian, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan. Eko diduga memasukkan rokok ke dalam saku sehingga kemudian diteriaki maling lalu memicu aksi massa. Korban sempat dirawat selama 2 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan.